pernah melakukan kajian gitu ya. Mm. Ternyata pembahasan mengenai zakat tuh sedikit. Oh, Lebih banyak mengenai sholat, oke. mubtilatul wudu gitu ya. Mm-mm. Berulang-ulang dari mulai ibtidaiyah sampai aliyah tuh masih ada. Oke. Nah, padahal Mm. ini zakat ini disebutkan dalam Al-Qur'an 27 kali itu kan selalu berbarengan dengan sholat kecuali satu ayat saja. Iya ya. Gitu ya. Dan itu artinya menurut saya zakat ini harus diberikan betul dari kecil gitu ya. Mm-mm. Bukan seperti mohon maaf nih, anak-anak TK hari ini sudah diajari manasik haji. Iya kan? Iya. Anak-anak TK Banyak benar. padahal kita itu diajarkan bagaimana menjadi yadul ulya. Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Yadul ulya itu artinya apa? Orang yang memberi, Mm-mm. orang yang kaya gitu kan, orang yang punya kekuatan ekonomi. Bukan langsung ibadah gitu loh. Iya. Karena Gitu. efeknya zakat pun Luar dahsyat gitu ya, biasa, ya. sangat dahsyat. Mm-mm. Zakat itu salah satu instrumen untuk mengukur sebuah masyarakat itu adil atau tidak gitu. Contohnya gimana, Prof? Ya misalnya kalau dalam Qur'annya itu kan zakat itu salah satunya untuk mengukur jangan sampai kekayaan itu berputar di orang-orang itu saja. Maka ketika ada ketimpangan ekonomi yang sangat jauh gitu ya, ini patut diduga orang-orang yang tidak punya akses, tidak punya modal itu berarti tidak berbayar zakat. Ya karena tidak punya kemampuan. Sementara yang kaya semakin kaya nih gitu. Berarti kan tidak adil tuh secara sosial. Lah makanya salah satu tujuan zakat itu adalah bagaimana orang yang disebut mustahik ini berubah. Dia juga tidak boleh menjadi penerima zakat sepanjang hidupnya gitu. Gitu. Berubah menjadi minimal menjadi munfik atau musotik. Orang yang berinfak dan bersedekah gitu. Belum mesti harus berzakat. Belum mesti harus berzakat. Punya kemampuan finansial untuk membantu sesama. Iya gitu ya. gitu. Yang penting kan sharing. Makanya saya sering guyon tuh, matematika kita hari ini itu seringkali matematikanya perkalian dan penambahan. Jarang diajari matematika pembagian. Nah gitu. Jadi logika matematika itu juga harus diajarkan tuh kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita tuh bekerja keras siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk melipat gandakan harta kita. Tapi lupa kita setelah dapat itu untuk apa gitu kan. Harus dibagi gitu. Dikurangi juga. Ya kan, dikurangi dan dibagi gitu. Dikurangi misalnya untuk nafkah yang wajib misalnya gitu, nafkah wajib dan seterusnya gitu kan. Artinya tadi kan konsep dari zakat yang tadinya penerima minimal belum berzakat bisa berinfak, bersedekah. Nah itu biar bisa merata itu kira-kira apakah cukup dengan tanda kutip ceramah aja gitu, Prof? Atau memang kan untuk soal hati soalnya gimana, Prof? Nah makanya ini juga penting saya sampaikan nih, bahwa ketika kita mengajarkan untuk wajib zakat gitu ya, maka kita juga sebenarnya ini sedang berbicara mengenai ekonomi sosial masyarakat. Artinya apa? Ini Basnas LAS itu juga harus mengajarkan bagaimana bekerja, bagaimana berusaha, gitu kan? Maka perlu nih misalnya orang-orang yang potensial gitu ya, punya ilmu, punya keterampilan untuk dididik dan diberi kesempatan untuk bekerja sehingga kemudian punya penghasilan yang memadai gitu. Jadi bukan sekedar mengidentifikasi calon muzaki ini di mana saja gitu. Bukan itu saja menurut saya, tapi juga mengidentifikasi misalnya tadi generasi Z misalnya ya, atau milenial yang potensial tapi belum punya akses misalnya. Itu mana ini? Misalnya diarahkan kamu itu loh, ada perusahaan yang butuh pekerjaan, butuh pekerja gitu kan. Gitu. Artinya kayak ada pelatihan atau butuh pelatihan untuk anak-anak yang potensial bisa menghasilkan sesuatu gitu. Dan itu bisa juga peran dari lembaga zakat dan Basnas ya? gitu, yang harus dilakukan menurut saya. Jadi nggak cuma tadi ngumpulin. Sebab kalau misalnya hanya mengidentifikasi muzaki, itu artinya hanya mengidentifikasi orang-orang yang sudah mapan. Padahal orang mapan ini pada saatnya akan turun juga kan. Nah ini perlu mendorong calon-calon muzaki baru gitu. Secara tidak langsung juga menubuhkan orang-orang yang mandiri secara finansial, ataupun kalau kita ngomong konteks bisnis berarti menumbuhkan pebisnis baru. Iya betul. Perannya sampai segitu ya, Prof ya. Mestinya dilakukan juga begitu gitu. Di sini kan ada jelasin muzaki individu, muzaki badan, itu gimana, Prof, maksudnya? Iya, jadi zakat itu kan ada zakat
zakat fitrah kan zakat individu, Hmm. tapi juga ada zakat mal. Hmm. Lah zakat mal itu ada yang malnya itu adalah berbasis individu, Hmm. kekayaan pribadi, Hmm. tapi juga bisa kekayaan perusahaan. Hmm. Itu artinya zakat badan. Oh, perusahaan tuh bisa berzakat. Iya. Tapi kan perusahaan, Bro, bukan manusia gimana? Ya kan ada yang pemiliknya. Nah, iya, maksudnya keuangan perusahaan. Pemiliknya kan bisa maksudnya badan hukum gitu kan. Badan Oh. hukum maksudnya itu. Oh, artinya berarti perusahaan yang punya omset sekian itu juga Iya. diharuskan, diwajibkan atau dianjurkan? Ya kalau sudah sampai nisab kan wajib. Wajib ya? Betul. Oh, jadi kriteria nanti kalau udah punya uang banyak harus wajib zakat berarti, Prof. Loh iya nih kretoria. Kreator hub, kriteria. Iya, kretoria ini kan perusahaan ini Perusahaan. kan ada izinnya dari Iya, iya. AHU kan, Heeh. misalnya gitu loh. Dan menghasilkan sesuatu Heeh. gitu. Itu ada zakat Oh. perusahaan gitu. Jadi levelnya pun kayak UMKM, ada yang skala kecil Iya. zakatnya, tapi tetap semuanya rata 2,5%, Prof. Iya, kalau Atau zakat minimal minimal. 2,5% itu Heeh, minimal loh ya. minimal. Lebih nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jatuhnya tetap zakat. Sampai iya bisa zakat. Oh. Itu di atas namakan zakat itu boleh. Oke. Jadi punya omset 10 triliun, 1 miliar lah katakan Iya, gitu iya. kan, terus dizakatkan Iya. semula zakatnya 10%. Iya. Itu udah Boleh. dibolehkan Berarti atas kalau nama perusahaan iya, kayak gitu kalau ya. 1 miliar berarti kan cuma 100 juta kan. Kan kecil tuh. Jadi atas nama perusahaan tuh bisa mengeluarkan, terus Bisa. pemilik perusahaan pun mengeluarkan zakat ya. Iya. Oh, artinya Ya sebenarnya kan pemilik perusahaan punya gaji mungkin kan. Ya Ah, gajinya sendiri. sendiri, Iya. tapi mengatasnamakan perusahaan juga sendiri. Sendiri. Artinya peluangnya semakin banyak sebenarnya, Prof, ya? Semakin banyak itu ya saya maksud Oh. ceruk-ceruk zakat tadi. Hmm. Kenapa baru 41 triliun padahal potensinya 327 triliun. Oh, oke. Karena masih banyak objek-objek zakat yang belum tersentuh. Karena edukasi tadi kurang Betul, gitu ya. karena edukasi kurang. Yang kedua juga belum semua misalnya kalau Basnas kan lebih banyak ke ASN misalnya ya. Itu belum semua tuh ASN muslim bayar zakat. Gitu. Boleh jadi sih karena SK-nya sekolah gitu kan. Iya, nyari cicilan Nah, tambahan, itu. Prof. Boleh Iya. jadi gitu. Ya tadi mungkin tambah 1 rumah kali, Prof, kayak gitu. Nah, itu yang karena hari ini tuh ada fenomena masyarakat kita itu kadang tidak puas ya dengan kemampuan yang ada gitu. Sehingga misalnya cukup pakai Avanza, ternyata pengen lebih tinggi Innova gitu. Meskipun harus hutang gitu kan. Karena ada fenomena seperti itu. Betul. Makanya bisnis apapun di Indonesia ini kendaraan gitu pasti laris. Karena ada perubahan gaya hidup ya. Lebih baik hutang daripada kurang keren misalnya gitu loh. Quote of the day. Dan kebetulan Tapi bukan untuk diikuti ya, Prof. iya, dan kebetulan lembaga keuangan kita hari ini kan sangat terbuka tuh. Iya kan? Hanya dengan menitipkan SK bisa ngambil berapa ya kan? Kalau kayak saya misalnya golongan 4 tuh bisa ngambil sampai 500 juta itu. Nah, ini hasil ini sih, Prof. Bukan riset tapi teman bercerita gitu. Jadi ceritanya itu dia kepengen naik dari UPZ mau jadi lembaga las bukan nasional tapi daerah. Oke, kayak kabupaten gitu. kota. Terus dia kayak mengeluhkan tanda kutip ada prosesnya yang tadinya harus ke UPZ ke mana dulu pokoknya proses ada pada potongan-potongan kayak gitu lah, Prof. Saya detailnya kurang paham tapi intinya kenapa ya untuk sekelas zakat aja harus ada potongan-potongannya kayak gitu. Menurut Prof gimana, Prof, kayak gitu, Prof? Enggak, jadi gini, kami menerbitkan PMA 19 2024 untuk pendaftaran izin dan perpanjangan lembaga milik zakat. Kalau sebelumnya itu adalah manual, hari ini digital. Oke. Jadi tidak perlu membawa dokumen banyak gitu ya untuk mendirikan membuat izin las itu. Cukup diupload gitu ya. Nah, nanti uploadnya itu ada 2 tuh, nanti ke Kemenak sama ke Basnas. Karena memang kalau las nasional dan provinsi kan harus ada rekomendasi dari Basnas. Tapi prosesnya semua satu pintu lewat Kementerian Agama. Oke. Kemudian yang kedua saya kurang paham tuh tadi. Potongan-potongan tuh maksudnya apa tuh? Karena untuk mendaftar izin las itu ya, itu zero. Nggak pakai uang. 0% gitu. Makanya kalau memang ada yang mungut-mungut itu bisa lapor ke kami gitu. Karena memang tidak dipungut biaya sepeser pun. Apalagi digital gitu kan. Jadi teman-teman atau masyarakat yang mau mendirikan las gitu ya, silakan baca PMA 19 2024. PMA 19 Iya, 2024. 2024. Semuanya lewat aplikasi. Gitu tinggal masukkan gitu. Tapi memang kalau untuk menjadi las
nasional, daerah itu ada Ada syarat-syaratnya. syaratnya. Jadi LAS itu ada yang LAS Hmm. nasional, ada LAS provinsi, ada Hmm. LAS kabupaten kota. Hmm. Kalau LAS kabupaten kota ini cukup hanya sampai provinsi aja, Oke. gitu. Dan syaratnya juga menurut saya nggak rumit ya. Hmm. Yang penting ada AMIL yang bersertifikat, Hmm. ada rekomendasi dari Ormas Hmm. untuk memastikan bahwa lembaga yang akan mengajukan izin ini diketahui masyarakat, Hmm. bukan sembunyi-sembunyi gitu loh. Hmm. Hmm. Kan nikah aja kalau sembunyi-sembunyi kan ini udah nikah belum ya? Gitu. Apalagi ini kan akan mengurusi uang publik. Hmm. Jadi akuntabilitasnya, transparansinya itu harus jelas gitu. Hmm. Gitu. Oke. Nominal itu ada tersendiri nggak, Prof? Untuk Jadi kalau untuk LAS-nya berapa gitu? LAS nasional Hmm. itu untuk menurut PMA yang baru Hmm. ini adalah pengumpulannya 30 miliar. Hmm. Yang provinsi 10 miliar, yang kabupaten kota 2 miliar. Kabupaten kota 2 Iya. miliar. Artinya kalau udah mencapai angka tersebut sudah bisa untuk 2 menjadi. miliar itu belum ketika mengajukan izin. Oh, oke. Ketika mengajukan izin itu belum ada persyaratan 2 miliar. Oh. Nanti Hmm. ketika sudah mengajukan dapat izin gitu ya, dalam tempo tertentu nanti dievaluasi, itu LAS kabupaten kota harus 2 miliar. Hmm. Kalau enggak nanti dievaluasi gitu. Nah, yang berhak mengumpulkan itu yang udah LAS ya berarti. Ya sudah LAS. Kalau yang UPZ berarti statusnya apa, Prof? UPZ kan tadi yang Cuma membentuk membentuk. Basnas. Gitu, Basnas difasilitasi Basnas untuk buat UPZ gitu. Nanti laporannya ke Basnas. Dari UPZ-nya. Iya, dari UPZ-nya Oke. gitu. Jadi misalnya kementerian lembaga nih, BUMN itu ada UPZ-nya tuh. Misalnya yang jelas ada kan ada BSI, ada Mandiri, ada BRI, itu ada UPZ, tapi juga mereka mendirikan LAS. Gitu, yayasannya itu. Oke. Nah, yang UPZ kalau yang di daerah-daerah kayak gitu termasuk kayak UPZ kan bisa ada di masjid, Oh. bisa di KUA. Tapi itu hanya Basnas berarti ya, Prof ya? Basnas itu Kalau untuk dibina oleh Basnas. kalau untuk kayak lembaga ambil zakat A misalkan di tempat yang lain itu berarti Nah, berbeda ya? kalau LAS itu berarti dia di luar UPZ. Itu berbeda itu. Berbeda. Berbeda ya. Dan LAS itu ya tadi ada tingkat kabupaten kota, ada provinsi, ada nasional. Kami hari ini punya 49 LAS nasional. Cukup banyak gitu. Oke. Jadi UPZ itu kayak cuma buat mengumpulkan di lokasi. lokasinya, Iya. baru nanti nanti dilaporkan ke Basnas. Basnas. Dan nanti skemanya itu bisa didiskusikan tuh, yang umum 30-70. Itu apa itu, Prof? 30 itu yang mentasarufkan nanti Basnas, 70 kembali kepada pengumpul. Oh, artinya ya UPZ. Iya, jadi misalnya ini UPZ musola mana gitu ya. Itu dilaporkan dulu ke Basnas semuanya gitu ya. Nah, nanti Basnas akan mengembalikan 70% kepada panitia yang ada di UPZ itu. Untuk digunakan sesuai dengan asnafnya. 70-30 atau bisa sesuai dengan Dan didiskusikan. Iya, Oke. Oke. Bahkan kalau informasinya Basnas siap nambah kok. Kalau memang mustahiknya banyak gitu. Masih banyak sebenarnya, Prof. Tapi karena waktu jadi mungkin mungkin bisa bisa ngasih ini, Prof, pesan ataupun harapan lah terutama terkait zakat nih, Prof, biar orang itu gemar berzakat kayak gitu. Seperti apa menurut Prof? Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, zakat itu bagi yang sudah berkewajiban tentu tidak boleh menghindar. Karena apa yang kita bayarkan dari zakat itu artinya kita sedang memberikan hak orang miskin dari kita. Kalau kita tidak memberikan zakat, berarti kita sedang mengambil hak orang lain. Nah, dan ini berat nanti di akhiratnya gitu kan. Bahkan sejak di dunia juga berat. Orang kaya yang tidak berzakat itu kan boleh jadi dimusuhi orang miskin kan. Akhirnya mohon maaf nih, fenomena pencurian dan macam-macam itu salah satunya karena orang kaya yang bakhil gitu kan. Atau orang yang sudah punya kemampuan tidak berzakat. Itu satu. Yang kedua, saya mengingatkan semuanya bahwa kita harus memilah-milih mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Utamakanlah yang wajib. Jangan mengutamakan sunnah, melupakan yang wajib gitu. Atau bahkan meninggalkan yang wajib. Ini berarti mohon maaf boleh jadi karena nggak paham. Tapi hari ini Bapak Ibu harus tahu bahwa yang wajib yang utama gitu. Nah, yang ketiga tentu ini harus terus diingatkan gitu ya. Karena 1-2 kali mungkin bisa lupa. Dan harus menjadi kebiasaan.
Kalau belum berzakat, mari berinfak dan bersedekah. Gitu aja. Oke. Dahulukan yang wajib sebelum sunnah. Iya. Terima kasih Prof. Yono Abdul Ghafur atas waktu dan kesempatan hadir di Creator Hub by Creatoria. Mudah-mudahan diskusi singkat kali ini bisa memberikan wawasan, tambahan pemahaman bagi kita terkait manfaat daripada zakat, dan mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi bisa membuat kita semakin peduli tentang manfaat zakat yang sangat berdampak bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan memberikan manfaat, Prof. Amin, amin. Jazakumullah khair. Terima kasih. Terima kasih, Prof, atas kesempatan waktunya. Oke. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi, Prof. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.